Waalaikumsalam. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kuliah hari ini, karena ini bulan puasa, nanti waktunya kita kurangi sehingga bisa persiapan untuk berbuka nanti ya. Siap. Baik, jadi yang ingin saya tekankan di sini, karena sistem peradilan umum itu dalam materi itu sebenarnya kan pada prinsipnya sudah bisa dibaca, sudah bisa diketahui, karena di situ memuat hal-hal yang bersifat teknis, namanya juga sistem ya. Sistem itu kan suatu mekanisme yang secara struktur mengandung satu aturan-aturan yang di dalamnya juga bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Itu sebenarnya sistem ya. Jadi kalau kita mendengar sistem itu, kalau orang bicara sistem, begitu sistemnya macet, kemudian sebentar. Nah, contohnya kita bicara soal sistem hukum. Sistem hukum itu harus mampu mengatasi dirinya sendiri apabila hukum itu ada kemacetan, apabila hukum itu ada kendala, ada masalah. Kadang-kadang dalam praktek, katanya negara hukum, katanya memiliki sistem hukum. Tapi begitu hukum itu sendiri tabrakan dengan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanfaatan, dan juga nilai-nilai kepastian, kadangkala untuk menyelesaikan sistem itu sendiri tidak tercapai gitu ya, tidak ada mekanismenya. Kemudian timbullah kebijakan-kebijakan hukum. Nah, sama dengan halnya di sistem peradilan umum ini juga seperti itu. Sistem peradilan umum itu pada prinsipnya sesuai undang-undang kan ya. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sampai peninjauan kembali. Apabila dalam suatu case di dalam tingkat PNPT, MA, PK bermasalah, sistem itu harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini terkadang karena banyaknya tafsir di negeri kita, kadang-kadang sistem itu tidak memadai dalam pengertian banyak menimbulkan suatu gejolak dalam penegakan hukum. Karena lalu timbul, ini tidak adil gitu ya. Ini tabrakan dengan kepastian hukum. Ini tabrakan dengan kemanfaatan hukum. Nah, itu sistem peradilan umum. Sementara sistem peradilan umum, kalau dari struktur kan sudah jelas ya. Sekarang kita bicara misalnya substansi. Peradilan umum itu kalau dari sisi perdata, yang terjadi selama ini kan hanya dua hal itu. Perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Sementara rangkaian pengertian perbuatan melawan hukum itu berbeda dengan rangkaian perbuatan melawan hukum dan prestasi. Dan kita sebagai mahasiswa, siapapun itu yang bergerak dalam bidang hukum harus mulai memahami karakter-karakter, perbedaan-perbedaan apa sebenarnya antara perbuatan melawan hukum dan wan prestasi itu. Itu satu contoh ya. Itu substansi hukum. Nah, di dalam sistem peradilan umum nanti juga hakim-hakim juga akan selalu bicara dalam putusan kadang-kadang ini gugatannya ditolak karena bukan perbuatan melawan hukum tapi ini wan prestasi misalnya seperti itu ya. Lanjut Mas Revi. Nah, kalau secara struktur memang peradilan umum ya peradilan di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalani kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya ya. Ini definisi aja. Lanjut. Nah, pengertian peradilan umum secara teknis sudah digariskan seperti itu. Perkara-perkara yang menjadi wewenang Badan Peradilan Umum untuk memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum.
Namanya peradilan umum, ya perkara-perkara yang bersifat umum. Itu yang diadili oleh pengadilan negeri. Umum orang-orangnya dalam arti orang yang berperkara itu bukanlah orang-orang yang tata cara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus, gitu ya. Jadi orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri, misalnya militer. Yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer, misalnya itu ya. Umum masalah atau kasusnya dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus, tetapi tentu yang bersifat umum tadi. Lanjut, Mas Revi. Nah, sementara pengertian peradilan itu sendiri menurut beberapa ahli tentu berbeda-beda pendapatnya ya. Nanti ini bisa dibaca sendiri oleh mahasiswa. Lanjut, Mas Revi. Sedangkan tingkat peradilan umum itu sendiri problemnya macam-macam ya. Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama. Berkedudukan di ibu kota, kabupaten kota, dan lain sebagainya, meliputi wilayah kabupaten kota. Pengadilan tinggi juga seperti itu. Tingkat banding, kedudukan di provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya. Nah, ini penting ini. Maksudnya substansinya, pengadilan tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili pengadilan negeri di daerah hukumnya. Maksudnya di situ sebenarnya kaitannya itu kan dengan pembuktian juga ya. Kalau pembuktian itu kan di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi masih dimungkinkan. Selain itu juga peradilan umum memiliki pengadilan khusus spesialisasi. Nah, kita sudah tahu ya, pengadilan industrial, tipikor, pengadilan ekonomi, pajak, lalu lintas jalan, pengadilan anak. Lanjut, sebelum kita nanti bahas substansi-substansinya. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa tujuan daripada penegakan hukum itu antara lain bagaimana mengejar keadilan dan kepastian hukum. Ini sudah diatur di dalam undang-undang tentang peradilan umum. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi peradilan umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum, gitu loh. Sebagai suatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri. Ini yang saya maksud sistem tadi. Artinya kalau peradilan umum ya memang harus mampu mengadili perkara-perkara yang masuk, tetapi jangan ditinggalkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Maka dalam rangka menilai suatu putusan hakim untuk adil atau tidak adil itu memenuhi apa namanya itu kehendak pada umumnya masyarakat atau tidak, itu bisa dilihat nanti dari pelajaran filsafat hukum yang namanya logika hukum. Putusan itu semakin logik, semakin logis, semakin common sense, semakin banyak diterima oleh akal sehat, maka biasanya itu akan lebih memiliki nilai keadilan. Misalnya begini, sudah orang miskin tidak bisa makan, hanya mencuri potong roti, dihukum 5 tahun misalnya. Nah ini kan logika umum kan membingungkan. Sudah orang tua mencuri roti karena kelaparan dihukum. Kan hakim boleh juga, atau ya, agar supaya ini dibebaskan aja. Karena ini orang miskin, gitu ya. Orang nggak bisa makan, kalau perlu bebas. Nanti kaitannya dengan logika hukum, dengan common sense, dengan akal sehat. Maka diperlukan adanya kesebandingan tadi atau kesetaraan hukum yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan, dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh pengadilan umum. Nah, anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang. Maksudnya itu equality before the law gitu ya, tanpa terkecuali. Sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang lain. Nah, karena kita juga akan membahas mengenai substansi, karena ini S2 ya, bukan S1. Kalau S1 kan cukup norma-norma, asas-asas pada umumnya. Kalau S2 sudah masuk relung-relung substansi yang harus kita bahas. Nah, tentu pendapat tentang keadilan dan kepastian hukum itu pandangan kaum awan, orang awam maksudnya ya. Keadilan ialah kesetaraan
antara penggunaan hak dan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum, yakni takaran hak atau kewajiban yang secara jelas berarti ya hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung selaras dengan besar kecilnya kewajibannya. Sehubungan dengan demikian berarti pula dalam keadaan yang wajar tidakkah benar kalau seorang dapat memperoleh hak secara tidak selaras dengan kewajiban, atau tidak pula selaras kalau seorang itu dibebani kewajiban yang tidak selaras dengan haknya. Ini maksudnya begini. Ini di dalam suatu peradilan umum tadi kan selalu ada gugat menggugat, itu kalau nggak perbuatan melawan hukum kan selalu wan prestasi. Maksudnya apabila itu wan prestasi, maka hak dan kewajiban itu tergantung di situ. Seperti apa uraiannya. Makanya harus sangat hati-hati sekali ya, apabila seorang konsultan hukum kemudian memberikan pandangan hukum kepada kliennya dalam rangka membuat suatu drafting perjanjian, itu harus disampaikan apa adanya. Karena pasal-pasal itu nanti kan sangat bahaya sekali kalau merugikan gitu ya. Apalagi pasal yang sudah terlanjur diteken itu kan bisa berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, ini harus hati-hati, tidak asal tanda tangan gitu ya. Makanya di situ tiada seorang pun yang dapat memperoleh haknya tanpa melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan demikian pula sebaliknya, tiada seorang pun yang dapat dibebankan kewajiban tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya. Nah, ini konstruksi norma pemikiran apabila kita membuat suatu legal drafting perjanjian, di dalamnya harus rigid, rigid dalam pengertian, iya jangan sampai merugikan. Jangan sampai membuat suatu perjanjian itu mengandung unsur tuang-tuang yang bedrak gitu ya, atau unsur penipuan, tekanan, pemaksaan gitu. Itu tidak boleh. Karena nanti perjanjian yang seperti itu bisa dibatalkan apabila memang merugikan pihak lain. Pandangan para ahli hukum tentu banyak sekali ya. Ini antara lain dari Prof. Purnadi Purwacaraka, keadilan adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum lah. Jadi semua itu memang selalu keserasian, selalu kesetaraan. Kalau tidak setara maka yang akan terjadi ya tidak berimbang begitu ya. Nah, lanjut Mas Rudi, lanjut. Apalagi kalau kita bicara wewenang ya, apa wewenang, antara lain wewenang eksekusi itu ada di Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian kalau wewenang eksekusi terkait itu ya apa with forbar by forat, atau putusan seorang pengacara adalah gugatan minta kepada hakim agar supaya sebelum ada putusan dari majelis hakim dapat dijalankan putusan terlebih dahulu di depan. Itu bisa juga itu. Itu luar biasa hukum itu. Itu namanya with forbar by forat. Jadi boleh seorang pengacara mengajukan gugatan kemudian minta putusan sela gitu ya, agar yang mulia majelis hakim mengabulkan, memutus terlebih dahulu atas perkara ini karena ada alasan yang konkret. Tentu alasannya kan banyak ya, tergantung peristiwa hukumnya seperti apa. Kemudian Mahkamah Agung itu juga merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Tentu peradilan umum, peradilan agama, militer, tata usaha negara semua ada di bawah Jeda pemirsa, rekapitulasi suara nasional sampai saat ini masih terus dilakukan oleh KPU RI. Rekapitulasi penghitungan informasi akan kami hadirkan usai jeda. Kemudian Mahkamah Agung juga berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA. Kecuali undang-undang menentukan lain ya, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota. Susunan Mahkamah Agung bisa mahasiswa baca di PowerPoint yang nanti pasti sudah diberikan oleh Mas Revi. Lanjut Mas Revi. Lanjut lagi. Macam-macam peradilan umum,
Pengadilan negeri adalah oke, lanjut itu kemarin sudah. Oke, lanjut lagi. Nah, peradilan militer itu juga khusus. Di situ sudah kita uraikan keberadaan peradilan militer pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tentang peradilan militer. Nanti tinggal dibaca, nanti bisa kita diskusikan apabila ada masalah di dalam law in action-nya. Lanjut, Mas Revi. Peradilan administrasi negara adalah peradilan khusus juga. Oleh karenanya di samping syarat-syarat yang ada pada peradilan umum harus dipenuhi, masih diperlukan juga syarat-syarat khusus. Nah, tadi sudah ya. Jadi peradilan administrasi negara berfungsi sebagaimana halnya yang sudah digariskan oleh undang-undang tadi. Ada juga peradilan umum, perkara tilang itu juga masuk peradilan umum. Ada juga menurut kompetensi peradilan umum, perkara tilang karena terdakwa terlambat membayar pajak misalnya ya, kendaraan bermotor dapat dimasukkan ke dalam peradilan umum yang nantinya akan disidangkan di pengadilan negeri setempat. Kadang-kadang ini sepele ya, tapi kita juga perlu tahu ada peradilan umum perkara tilang begitu ya. Itu juga penting karena banyak yang orang ketilang kan itu bisa juga diwakili oleh penasihat hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 207 ayat 1 Kitab Undang-Undang. Enggak, temennya mah bapaknya yang kemarin sakit berobat ke Penang. Ini belum ya, di mute Mas Revi. Masih ada suara masuk. Bahwa dalam lembar kertas bukti pelanggaran atau tilang yang nantinya harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya, biasanya 1 minggu setelah penangkapan tilang. Nah ini seperti ini juga perlu kita pahami karena kadang-kadang masyarakat kan bertanya ya kepada kita, apalagi udah S2, tilang itu apa, berapa hari kayak gitu. Lanjut Mas Revi. Nah ini asas-asas ini juga penting dipahami karena ini asas ini juga sangat penting dalam rangka satu pembuatan apapun ya, apa itu pledoi atau bikin draft perikatan, perjanjian, apapun. Sangat penting, baik seorang advokat maupun jaksa, apalagi hakim begitu ya. Lanjut, Mas Revi. Nah, ini juga Anu pireku ya, Mbah? oke. Anak seputar, Mbah. Asas peradilan umum ini pada prinsipnya memang sejak dahulu sampai sekarang ini ya. Peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Tapi apakah prakteknya seperti itu nanti bisa kita diskusikan. Sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana, hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut, kemudian memperoleh proses yang prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya. Dalam praktek ditentukan batasan asas ini semuanya ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 92 tanggal 21 Oktober 1992. Maksudnya asas peradilan umum juga perlu kita pahami karena kalau nanti peradilan itu tidak cepat ya, tidak sederhana, tidak biaya ringan, itu juga menimbulkan ketidakadilan juga kepada para justisiabel, kepada para pencari keadilan gitu. Lanjut Mas Revi. Setelah asas-asas peradilan umum, asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan kehadiran terdakwa. Asas ini penting juga karena terdakwa diharuskan hadir dalam persidangan guna memeriksa secara terang dan jelas sehingga perkara dapat diputuskan dengan hadirnya terdakwa. Ini sangat penting karena keterangan terdakwa itu kan juga alat bukti juga itu. Misalnya mengakui itu juga alat bukti gitu. Maka di situ diatur di asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan kehadiran terdakwa.
Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam pasal 154, 155 KUHP yang dipandang sebagai pengecualian asas ini ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa atau putusan first take atau in absentia. Tetapi ini hanya merupakan pengecualian, yakni dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, juga dalam hal hukum pidana lainnya yang sudah ditentukan secara khusus. Lanjut. Asas-asas peradilan umumnya tentu ada equality before the law, kita semua pasti sudah tahu. Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum. Nggak boleh membeda-bedakan. Apa itu, kelas apapun sama di depan hukum. Itu namanya the equality before the law. Tidak boleh pilih kasih gitu ya. Kemudian juga asas bantuan hukum. Memberikan bantuan hukum seluas-luasnya. Bermakna bahwa setiap orang wajib diberi kesempatan untuk memberi bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan. Kemudian juga asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Hakim yang langsung dan lisan. Maksudnya pemeriksaan langsung terhadap terdakwa dan tidak secara tertulis antara hakim dan terdakwa. Sebenarnya diatur di dalam pasal 154 KUHP. Kadang-kadang dalam pengadilan itu kan sudah ya dibacakan aja ya, gitu ya. Ya oke, sepakat Pak Hakim begitu. Nah kita kebetulan sebagai advokat juga boleh itu protes kan. Karena itu asasnya. Asasnya pemeriksaan kan langsung. Karena keterangan terdakwa atau keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan di dalam persidangan. Sehingga kalau BAP hanya dibacakan, kemudian semua sepakat, itu rasanya hukum pidana dalam pengertian menggali kebenaran yang bersifat material nanti sulit tercapai. Lanjut. Oke, berarti ini sudah selesai. Oke, Mas Riki, dibuka ya anunya. Nah, biar on cam bisa kita ngobrol, bisa saling diskusi. Nah, tadi jangan lupa prinsip sistem peradilan umum itu adalah selalu dalam perdata yaitu kalau nggak melawan prestasi, perbuatan melawan hukum. Yang lain-lain itu hampir sejak dahulu sampai sekarang memang itu. Di luar negeri juga sama seperti itu. Oleh karena karakter-karakter tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai dilupakan. Jangan sampai tidak dipelajari dengan baik. Nah, bahkan satu hal aja yang sekarang ini masih bermasalah kan. Misalnya kita tidak setuju dengan hakim itu. Ya kita nggak boleh diam. Kita boleh protes, itu namanya masuk hak ingkar. Gitu ya. Hak ingkar. Termasuk misalnya hakimnya itu sendiri. Kalau melihat yang saya adili kok, misalnya kok ini kok adiknya istri saya gitu ya, yang berperkara. Sebenarnya itu hak ingkar. Hakim sudah boleh juga mengundurkan diri, penasihat hukum juga boleh mengajukan keberatan dengan bermacam-macam. Macam-macam alasannya. Bukan hanya soal hubungan garis keluarga, juga mungkin hubungan juga garis pernah kerjasama, atau pernah satu asosiat, atau pernah mungkin hakim itu dulu menangani perkara yang sama. Gitu. Jadi banyak gitu ya. Jadi intinya bicara satu aja hak ingkar kadang-kadang lupa kita. Karena kadang-kadang kalau sudah menjadi advokat, hakim, jaksa, kan sering-sering lupa belajar kan? Karena sibuknya bukan main. Udah hakim sibuk mempersiapkan putusan. Seorang advokat juga sibuk mempersiapkan bagaimana membuat satu pembelaan terhadap klien dan lain sebagainya. Maka kesempatan untuk membaca itu tetap dinomor satukan agar supaya apa? Argumentasi hukum kita itu akan lebih sempurna, lebih baik. Dan yang penting tadi di dalam sistem peradilan umum itu langkah awal jangan lupa. Kalau kita posisi sebagai penggugat harus ekstra hati-hati. Karena penggugat ya. Karena penggugat itu harus bisa membuktikan atas dalil yang digugatkan itu. Sebagai tergugat juga harus ekstra hati-hati. Karena harus mampu membaca kelemahan gugatan lawan. Sehingga kalau perlu sidang pertama gugatan lawan itu dimentahkan begitu ya. Bisa itu.
dimentahkan dengan alasan, apakah alasannya itu secara absolut atau secara subjektif, tergantung peristiwa atau dalil yang diajukan dalam gugatan itu. Sama juga dalam hukum pidana. Kalau saudara jaksa misalnya membuat suatu dakwaan, tetapi dakwaannya tidak jelas, itu juga langsung bisa kita buat eksepsi sehingga dakwaan nanti digugurkan oleh hakim. Jadi kita itu sebenarnya semakin menguasai teori, semakin menguasai asas, semakin menguasai jurisprudensi di dalam kerangka membuat pembelaan itu semakin bagus. Lawan kita pasti akan keder gitu ya. Hakim juga akan keder kalau melihat eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum itu sangat sempurna begitu ya. Nah, jadi sudah zamannya ini. Kalau zaman dahulu mungkin masih model-model negosiasi ya. Kalau zaman global itu sudah jangan begitu lagi. Kalau dulu kan ada juk gitu ya, ada guyonan, ada gojek, KUHP, singkatan kasih uang habis perkara. Nah sekarang udah jangan begitu lagi. Pokoknya argumentasi hukum yang baik, yang bagus, pendapat-pendapat ahli kumpulkan, baru kita akan membela klien itu dengan bayaran yang tinggi, nggak ada masalah karena kita kan berkualitas begitu ya, asal logis, asal sesuai dengan kode etik, asal tidak memberatkan, asal disepakati oleh kedua belah pihak, itu merupakan suatu bagian dari etika hukum di dunia advokat, tetapi tidak bisa kita pisahkan juga dari sistem peradilan umum itu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, kita boleh berbincang-bincang dulu. Mungkin ada peristiwa konkret yang perlu kita selesaikan bersama, kita diskusikan bersama, nggak ada masalah. Silakan. Sambil menunggu buka ya. Tapi nanti kita akhiri jam 17.30. Masih ada waktu. Boleh silakan Bapak yang info. Dokter. Izin bertanya, Pak. Dengan Pak siapa ini? Saya Trias Temanggung, Pak. Wah, Trias Temanggung. Iya, silakan. Lanjut Temanggung. Ya, mohon maaf mungkin agak menyimpang. Ya, mohon maaf mungkin agak menyimpang, tapi ada kabar terkini bahwa mungkin Hakim Danu itu kan juga sesuai keputusan hakim untuk memecat karena kasus narkoba itu, Pak. Nah, tetapi kok hari ini diangkat kembali, padahal sudah dipecat dari hakim. Termasuk itu kan juga melanggar putusan menurut pribadi saya. Mohon petunjuk, Pak Dokter. Ya itulah makanya kemudian setelah Indonesia itu reformasi, ya setelah Orde Baru, kemudian Orde Reformasi, kemudian muncul produk reformasi itu antara lain kan KY ya, komisi hukum itu yang mengadili hukum itu dan hakim itu. Komisi yudisial ya. Ada Komisi Yudisial Republik Indonesia. Nah itu kita mesti forumnya di sana. Apabila hakim itu mau diangkat kan juga domain KY juga ngasih pendapat. Sehingga apabila masyarakat memiliki suatu pemikiran bahwa ini tidak tepat, itu boleh disampaikan ke Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dia nanti akan membentuk tim khusus untuk meneliti itu. Seperti itu, Pak Trias. Tapi kalau secara etika, secara keilmuan, secara akademis begitu ya, itu syarat dengan etik semua. Sangat dengan etik. Itu mungkin juga bisa dibawa ke peradilan etika kehakiman. Itu kan ada juga itu. Gitu. Jadi forumnya di situ. Masa seperti itu gitu ya. Karena saya juga punya pengalaman yang cukup menarik, mungkin untuk kita semua ini ya. Ada seorang advokat yang dipanggil sebagai saksi oleh polisi di Jakarta.
Kemudian seorang advokat tadi tutur kepada saya, karena saya waktu itu masih advokat aktif gitu ya. Sekarang udah banyak jadi dosennya ini sama Mas Revi itu. Saya tanya, kenapa kamu kok ragu-ragu? Kok seperti cemas begitu dipanggil sebagai saksi? Utarakan aja apa adanya. Saya bilang gitu kan. Akhirnya seorang advokat itu bilang begini. Soalnya gini, Pak, itu saya nanti kalau menerangkan tentang ini semuanya, berarti saya membuka A sampai Z tentang keberadaan klien saya, seorang notaris gitu ya. Nah kalau nanti saya buka semua ini gimana? Kan benturan dengan profesi saya. Karena saya harus merahasiakan juga tentang keberadaan klien saya. Wah, ya juga. Makanya tertekan itu advokat itu sudah sangat senior ya. Karena umur sudah 55 ya. Akhirnya saya mikir-mikir. Nah sudah. Akhirnya saya mengajukan surat ke Ketua Pengadilan Negeri yang terkait. Tidak usah saya sebut pengadilan negeri mana begitu. Intinya saya nulis itu. Mengajukan hak ingkar. Hak ingkar untuk tidak menghadiri panggilan polisi sebagai saksi dengan alasan itu tadi. Benturan dengan kepentingan. Karena harus menerangkan seluruh produk atau pekerjaan notaris yang menggunakan jasa konsultasi hukum itu. Tapi itu seorang advokat harus banyak terobosan memang. Seperti pertanyaan Mas Trias tadi juga harus begitu. Bisa ke KY, bisa ke komisi etik begitu ya. Nah akhirnya yang saya ceritakan tadi sebagai satu pengalaman dikabulkan oleh hakim. Dikabulkan oleh hakim. Hakim kemudian mengeluarkan penetapan untuk hak ingkar itu tadi. Nah, akhirnya begitu surat penetapan saya bawa, saya kasih ke advokat tadi. Sudah ini, bawa ke polisi. Advokatnya juga masih, Pak saya membawa ini juga takut ini. Begitulah memang kita manusia, nggak ada yang sempurna ya. Nanti saya udah membawa ini tetap diperiksa Pak. Ditingkatkan jadi tersangka gimana katanya. Waduh, lah ini gimana? Kan sudah dapat penetapan hak ingkar. Ya sudah, akhirnya kita juga sebagai advokat harus banyak solusi. Udah, akhirnya ngasih kuasa lagi ke saya akhirnya menghadap penyidik, saya katakan ini ada surat dari pengadilan mengenai hak ingkar tadi. Akhirnya alhamdulillah tidak dipanggil sampai sekarang aman. Itulah, jadi jangan takut. Hukum itu banyak terobosan, gitu ya. Banyak celahnya. Tidak bisa hukum itu 1+1=2. Tetapi kalau unsur, iya. Saya akui kalau unsur ya. Unsur korupsi ada 5, perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara, ya. Kemudian di situ penyalahgunaan kewenangan karena kekuasaan dan lain sebagainya. Nah itu memang itu fake karena unsur 1+1=2. Tapi ketika menafsirkan apakah ada unsur kerugian negara, nah itu hal lain lagi. Bisa 1+1 menjadi 10 begitu ya. Nah itulah makna daripada S2 itu memang seperti itu. Makanya kemarin saya tidak capek-capek melupakan S2 memang seperti itu. Kalau S1 membuat skripsi bahwa si A melanggar lalu lintas, melanggar hukum, udah bener itu. Udah lulus skripsinya. Kalau S2, oh nanti dulu belum tentu lulus. Bisa juga S2 bukan melanggar hukum. Karena apa? Karena ada alasan yang bisa diuraikan secara rigid, secara akademis, secara logika gitu ya. Sehingga itu bukan merupakan pelanggaran hukum. S3 lain lagi. Lebih banyak persoalannya gitu ya. Itu sementara Mas Trias, yang lain-lain silakan. Terima kasih Pak. Izin Pak Dokter. Izin Pak Dokter. Ya, salah satu dulu. Mana Yaudah, yang Pak Mukimah silahkan. Ladies first, ladies first. Ladies first, boleh. Oke, siap. Terima kasih. Izin Pak Dokter. Saya Yuliana, izin bertanya. Tadi dibahas tentang pengadilan tilang, pasal 207 ayat 1.
Izin Pak Dokter ingin fakta yang ada di masyarakat. Contohnya gini Pak Dokter, bagaimana kita menangani misalnya kita ketilang sama kepolisian. Nah, dalam tilang itu emang kita bersalah tidak mempunyai SIM. Tapi dalam situasi polisi itu ada tawaran gitu Pak Dokter. Misalnya dia minta kalau nggak jadi ditilang ada uang sampingan gitu Pak Dokter. Itu bagaimana kita sebagai mahasiswa menyikapi dan membuat polisi itu jangan melakukan hal perbuatan yang tidak baik seperti itu, Dok. Izin Pak Dokter, bagaimana penanganan kita sebagai mahasiswa itu? Soalnya itu sering terjadi di masyarakat. Buat toleransi kata polisinya, uang seginilah, udah nggak usah ditilang kamu. Itu bagaimana Pak Dokter? Iya. Bapak itu Pak Dokter izin. Gini deh, di sini kan banyak juga Pak polisi gitu ya, yang mantan juga ada di situ. Jadi begini, makanya hukum itu kan mengenal 3 prinsip yang substansi. Hukum itu ya. 1, namanya struktur hukum. 2, substansi hukum. 3, culture hukum. Nah, yang ditanyakan oleh Yuliana tadi masuk culture sebenarnya. Kultur hukum di masyarakat. Kadang-kadang polisi pun dibuat oleh masyarakat karena culture itu nggak bisa bergerak juga gitu ya. Jadi polisi pun kadang-kadang ada ini antara kawan, saudara, sahabat sudah tidak punya SIM, motornya mogok-mogok mengganggu jalan gitu ya. Kalau saya tilang aku juga nggak enak. Itu benturan antara kewenangan, kekuasaan, kemudian juga hukum begitu ya. Maka ini masuk culture. Maka ini bukan soal salah dan tidak salah ya. Ini kembali lagi masuk kepada culture yang memang seharusnya nanti ke depan itu harus ada penyuluhan hukum yang intensif sekali. Maka kenapa di Undang-Undang Bantuan Hukum itu kalau saudara punya LBH gitu ya, penyuluhan hukum pada masyarakat itu kan dikasih dana 5 juta. Maka yang punya LBH itu banyaklah melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum, baik di masyarakat maupun kerjasama dengan Polsek lebih bagus, dengan Polres lebih bagus, supaya nanti tidak terjadi apa yang dikatakan tadi, terjadi negosiasi kan, apalagi kalau ketahuan wartawan di foto itu kan jelek gitu ya, kemudian viral begitu, nggak enak. Itulah hukum kita. Jadi ini bukan soal permakluman, kembali kepada sistem tadi. Materi kita kan sistem peradilan kita, memang di sana sini masih banyak lubang-lubang, masih banyak celah-celah, dan lubang-lubang celah itu tugas kita bersama, mau tidak mau. Makanya manfaatkan undang-undang yang ada, apalagi APBN sudah menyiapkan ratusan miliar ya di pusat ya, tinggal kita proaktif aja. Kalau yang punya LBH juga perbanyak itu penerangan hukum, konsultasi kepada masyarakat yang pro bono, yang gratis tapi negara akan membayar, mengganti nanti. Jadi kalau toh pun kantor yang advokat ini ya, kalau misalnya kantor advokatnya sepi, LBH kan tidak mungkin bisa sepi. Karena kan banyak sekali perkara yang pidana yang ringan, juga tidak harus berupa pidana, penyuluhan hukum juga bagian dari itu. Ya, silakan yang lain. Siap, terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Siap, terima kasih Pak Dokter. Halo, selamat sore Pak Dokter. Ya, lanjut. Ya, dari Pak Mukiman Pak Dokter. Ini Pak Dokter, saya habis menyimak berita. El Salvador sekarang dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Nayib Bukele, Pak Dokter. Dia memenjarakan sekitar 75.000 gangster di sana. Dan El Salvador kemudian muncul sebagai negara paling aman dan pertumbuhan ekonominya sangat luar biasa, Pak. Sekarang kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, ini bukan masalah, menurut saya Pak ya, ini bukan masalah hukum yang tidak
tidak bagus atau undang-undang yang tidak bagus, tapi kembali kepada penegak hukum yang memang tadi dikaitkan dengan culture ini memang mungkin culture-nya memang seperti ini, Pak. Jadi butuh sebuah pemimpin yang sangat ekstrim seperti El Salvador untuk memangkas oknum-oknum ini yang bermain-main seperti ini. Jadi sampai kapanpun saya sendiri tidak yakin kalau penegak hukum, polisian, kejaksaan, pengacara juga masih seperti ini mentalitasnya, saya yakin 100 tahun ke depan atau 2045 menuju Indonesia maju, saya yakin Indonesia masih tetap sama akan seperti ini. Karena dimanapun negara maju pasti yang pertama adalah penegakan hukumnya yang diprioritaskan. Jadi pendapat saya seperti itu, Pak dosen. Terima kasih teman-teman. Selamat sore, selamat menunggu buka puasa. Baik, Pak Mukiman, tapi di El Salvador itu berarti negara itu memiliki suatu sistem hukum. Kita kembali pada materi kita kan sistem peradilan umum ya. Memiliki sistem hukum yang terukur, terkontrol, kemudian juga memiliki suatu standarisasi yang jelas di situ. Dengan pemimpin yang kuat, membackup penegakan hukum, sehingga betul-betul hukum bisa ditegakkan. Nah, sebenarnya El Salvador meskipun penduduknya hanya beberapa juta ya, Indonesia kan memang penduduk terbesar nomor 4 di dunia, besar. Memang sangat berbeda, namun itu bukan alasan. Karena di negara-negara besar juga, seperti di Cina juga, penegakan hukum juga konkret di sana ya. Nah, jadi maksud saya begini, di satu struktur hukum kita ini, tadi kan kita bicara culture, struktur, antara lain yang kita terangkan tadi ya. Kalau kita bicara substansi hukum di kita itu, memang satu hal aja belum terselesaikan. Misalnya kenapa penjara terbesar di dunia ada di Indonesia? Sementara seluruh penjara-penjara di dunia lain, di negara-negara maju sudah nyaris tidak ada narapidananya. Gitu ya. Tetapi di Indonesia, jumlah penghuni penjara itu terbesar sampai sekarang. Ini masalah. Ini masalah. Ini juga belum bisa diselesaikan. Lantas salahnya di mana kan begitu? Maka kembali kepada sistem tadi, maka sebenarnya kalau di sini ada jaksa ya, sebenarnya kalau toh pun pihak penyidik misalnya dianggap seluruh perkara kalau diterima, ditangani, kemudian diserahkan ke jaksa, jaksa mau tidak mau juga harus menuntut, mau tidak mau menyerahkan ke pengadilan, begitu ya. Sebenarnya dengan sistem hukum kita yang masih anggaplah kurang sempurna begitu ya. Tapi dari fungsi-fungsi penegakan hukum itu sebenarnya sudah bisa dijalankan. Misalnya begini, seorang jaksa menggugurkan dakwaan. Kan jarang kita lihat. Misalnya jaksa bicara dengan hakim, yang mulia karena saya selaku jaksa penuntut umum sulit membuktikan, ya, sulit membuktikan terjadinya kejahatan ini, apapun ya, apa itu pidana umum atau korupsi, maka saya nyatakan dakwaan saya gugurkan misalnya. Itu nggak pernah terjadi. Nah, kembali culture. Mungkin jaksa juga nggak enak dengan polisi gitu ya. Perkara korupsi jelas tidak terbukti di mana unsur melawan hukumnya, jelas tidak terbukti di mana unsur kerugian negaranya. Tapi jaksa kan kalau di sini kan masih tetap harus menuntut dan hakim tetap harus menghukum. Padahal sebenarnya hakim juga punya kelengkapan yang luar biasa. Bisa bebas murni, gitu ya, bisa ditolak, bisa tidak diterima. Kalau memang tidak signifikan. Kita kasih contoh misalnya, tadi kan El Salvador ya 75.000 orang dihukum dan lain sebagainya ya. Itu Indonesia kan kebanyakan orang yang dihukum. Ya. Bahkan utang piutang saja yang harusnya diselesaikan baik-baik dihukum. Berapa ribu tuh orang yang digituin. Bahkan korupsi aja yang seharusnya
bisa diselesaikan di depan, mesti proses PNPT, MA ini memerlukan biaya besar sekali. Jangan-jangan, ini tapi saya belum meneliti ya, jangan-jangan biaya yang dikeluarkan negara dalam rangka law enforcement di dalam perkara korupsi jauh lebih besar dibandingkan dengan cara mendapatkan hasil jaran korupsi itu sendiri dari para tersangka. Nah inilah, makanya ini masuk substansi hukum. Dan saya yakin Indonesia akan bisa seperti El Salvador tadi, meskipun hukumnya masih seperti ini, kita kembalikan pada fungsi-fungsi dari penegakan hukum itu sendiri. Tapi tentunya dari hal yang lain, ada hambatan juga. Karena apa? Kita kan bicara sistem ini, sistem peradilan. Sistem peradilan tapi advokat belum punya sistem. Bagaimana? Padahal kalau di Jepang ada sistem. Ada Federasi Advokat Jepang. Ya, ada Asosiasi Advokat Amerika, Inggris, India. Semua punya satu. Semua punya markas besar. Semua punya satu organ. Punya rule nasional. Nah kita, untuk advokat aja, belum memiliki sistem terkait dengan pilar keorganisasian. Sehingga ada satu masalahnya nggak bisa diselesaikan. Apa itu masalahnya? Contoh ini ya. Seorang advokat mendampingi kliennya di KPK, mendampingi saksi. KPK bilang, Mas, nggak usah didampingi ya, ini belum tersangka. Kita mau bicara apa? Udah nggak ada jalan keluar. Mau eksepsi tidak bisa. Mau gugat tidak bisa. Mau kemana? Karena apa? Karena tidak ada kesetaraan pilar tadi. Nah, padahal yang seharusnya kan duduk bersama. Istilahnya, komandannya advokat, komandannya hakim, komandannya jaksa, komandannya polisi, duduk bersama di situ bicara kebijakan kan? Bikin rule terkait dengan hal seperti ini tidak ada. Sehingga seorang advokat juga susah akan diperankan menjadi bagian dari law enforcement terkait dengan pembangunan negara hukum. Masih sulit karena dia ada di pinggiran. Dulu pernah ada di tengah bersama-sama, tapi kan tidak lama. Mungkin hanya 2 tahun ya, hanya tahun 2003 sampai 2004. Setelah lahirnya Pradi ini sudah habis, sudah nggak ada lagi. Nah, mungkin seperti itu. Silakan, masih ada waktu. Tanya lagi, Dok. Ya, mohon silakan. maaf. Kalau putusan bebas, kenapa JPU kok tidak banding tapi langsung kasasi? Mohon petunjuk. Jadi ini masuknya memang di relung-relung putusan murni maksudnya, bebas murni ya maksudnya ya. Ya, bebas murni. Karena bebas murni itu di dalam prakteknya udah bisa sebenarnya langsung dieksekusi. Bebas murni. Bisa. Tapi kemudian di dalam prakteknya yang saya katakan tadi, selalu saja banyak tafsir hukum di situ. Seharusnya kalau udah bebas murni ya, sudah kan? Udah selesai begitu. Sekarang kita lihat misalnya perkaranya Polikarpus. Pengadilan negeri dihukum 15 atau 20 tahun. 20 tahun. Pengadilan tinggi dikuatkan. Mahkamah Agung bebas murni. Kan kemudian juga jaksa PK kan, peninjauan kembali. Sehingga di sini memang tidak otomatis. Maka di dalam rule of law kaitannya dengan peran-peran yudikatif, terutama sistem peradilan putusan hakim dan implementasi pelaksanaan atas putusan, itu memang sangat luas, sangat bervariatif. Oleh karena itu misalnya putusan perdata with by forat aja kan kekuasaannya pengadilan tinggi. Nah itu, jadi itu adanya selalu dari kebijakan Mahkamah Agung. Bahkan jangan salah, tafsir terhadap unsur kerugian negara aja kan ada di mana-mana. Undang-undang KPK juga mengatur, undang-undang surat edaran Mahkamah Agung juga mengatur, undang-undang BPK juga mengatur, undang-undang pemeriksaan pembangunan juga. Kemudian perbendaharaan negara juga. Jadi tafsirnya sangat luas dan banyak. Maka tadi dikaitkan dengan yang terjadi di El Salvador tadi itu. Karena terlalu banyak tafsir, sehingga kadang-kadang kita itu peradilannya seperti akrobatik begitu ya. Makanya tadi saya katakan, coba kalau teman-teman ke Belanda, sekali-kali ke Belanda kan, jangan shopping aja kan. Juga datang ke Kejaksaan Agung ngobrol-ngobrol itu. Boleh kok.
Itu nggak ada penghuni itu penjara-penjara. Adalah 1-2 mungkin yang kejahatan berat begitu ya. Hampir sama. Nanti di Eropa Barat, Eropa Timur juga sedikit, pasti ada lah, tapi sedikit. Tapi kalau kita itu kan mau nambah, lembaga masyarakat mau ditambah sesuai dengan anggaran yang disukai oleh APBN kan nambah, jadi nggak berkurang gitu. Nah ini problem besar sebenarnya, karena ngasih jamuan makan, memberi makan narapidana yang jumlahnya udah berapa puluh ribu, itu kan uang negara juga besar juga di situ ya. Itulah apa namanya PR kita bersama nanti, apalagi kalau mahasiswa nanti ada yang menjadi pejabat juga, ini perlu direnungkan betul. Ya silakan, masih ada? Izin Pak, Pak dosen izin. Ya silakan. Siapa ini? Siap. Dengan John Pak, Stephen John. Oke, Pak John. Siap, dari Balikpapan. Siap, terima kasih Pak dosen. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Saya tertarik tadi apa yang Pak dosen sampaikan, kemudian juga teman-teman ada beberapa pendapat dan juga pertanyaan dari sistem peradilan hukum yang ada di Indonesia. Saya ingin menyampaikan ada 2 hal Pak dosen. Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, mengapa di Indonesia ini banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang kemudian tidak tuntas dan juga banyak hal-hal yang di luar koridornya begitu ya. Seharusnya begini tapi senyatanya begitu gitu. Nah, jadi ada 2 hal menurut saya yang mungkin perlu pembenahan ke depan kalau misalkan ini di antara kita ada yang menjadi pejabat atau menjadi pelaku-pelaku di dalam politik hukum kita atau di dalam sistem peradilan hukum kita. Yang pertama itu celah-celah sangat banyak sekali terbuka. Banyak ruang-ruang yang ada celah. Sehingga kemudian pihak-pihak tertentu bisa memainkan peran di dalam celah-celah itu. Apa contohnya? Contoh misalkan, seharusnya ketika ada tadi disebut ketika tilang, seharusnya tidak boleh ada bicara mengenai pengganti begitu ya dari kelalaian. Kemudian ada negosiasi tentang sesuatu begitu ya. Nah ini kan karena ada ruang celah yang bisa dilakukan, makanya muncul apa namanya hal-hal yang kemudian di luar sebenarnya seharusnya begitu ya. Nah kemudian celah itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum penegak hukum itu sendiri. Di dalam peradilan kita, kalau kita melihat di apa namanya di pengadilan, nah sedikit teman-teman advokat juga pasti mengalami ada hal yang seharusnya tidak boleh seperti itu, tapi nyatanya itu terjadi. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena celah-celah ruang-ruang itu memang terbuka di dalam sistem kita begitu ya. Nah, kalau saya melihat dari 2 hal yang saya sebutkan tadi, celah-celahnya, kemudian para oknum-oknumnya. Nah, ini kemudian bagaimana caranya sehingga ini kemudian bisa berubah. Nah, satu hal yang menurut saya bisa dilakukan dari sistem pendidikan kita. Dari situ dulu. Kalau pendidikan kita kemudian punya sesuatu yang berbeda, yang lebih dari yang sekarang, makanya generasi kita ke depan ini perlu mereka punya apa namanya punya pengetahuan yang bagus terhadap sistem peradilan hukum di negara kita. Karena kalau kita yang sudah umur-umur kita sekarang ini, kecuali kita berada di dalam pemerintahan atau di apa namanya di tempat yang memang pembuat undang-undang begitu ya. Mungkin itu bisa dilakukan, tapi kalau kita tidak di dalam sistem maka kita memang sulit untuk melakukan perubahan. Tetapi yang memungkinkan menurut saya melalui jalur pendidikan. Nah, ini yang mungkin ke depan saya pikir kita selaku penegak-penegak hukum kemudian bisa mulai dengan celah-celah kecil dulu supaya ada langkah-langkah yang konkret. Kalau kita tidak ada langkah konkret, ya memang sulit sekali ada perubahan-perubahan itu. Nah, ini mungkin pendapat saya Pak dosen. Mungkin ada banyak kekurangan, ada hal yang mungkin tidak apa namanya tersampaikan, tapi saya percaya bahwa dengan apa namanya kuliah seperti ini banyak hal yang muncul yang kemudian bisa menjadi gambaran ke depan bagaimana hal-hal yang positif bisa kita lakukan. Nah, kalau dari saya pribadi misalkan begitu ya, saya mulai dari anak-anak saya dulu. Saya mulai didik mereka memahami tentang hal-hal yang apa yang sedang terjadi gitu, yang menurut saya yang bisa terjangkau saya lakukan dulu dari lingkungan keluarga saya dulu. Mereka harus dididik dengan pengertian yang terjadi di tengah masyarakat dan bagaimana mereka kemudian tidak terbawa dengan hal-hal seperti itu. Mungkin ini dari
Saya Pak dosen, terima kasih. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Selamat sore. Terima kasih Pak dosen. Baik, Pak John. Itu satu pemikiran yang sangat aktual dan faktual. Karena ya celah itulah, karena ada celah. Dan celah itu kalau bisa dimasuki dan saling menguntungkan, biasanya terjadi transaksi. Itu memang wajar. Ada celah dimasuki, kedua-duanya saling. Ya seperti hukum permintaan dan penawaran. Hukum pasar seperti itu ya. Nah, ini yang paling menarik itu justru apa yang dikatakan Pak John tadi, pendidikan solusinya. Dan itu saya sepakat. Pendidikan dimulai dari mana? Ya dari diri kita sendiri dan keluarga kita, anak-anak kita. Nah, kalau sudah dari situ, memang maksudnya itu mengantisipasi sistem hukum yang masih carut-marut seperti ini ya. Carut-marut ya sudah. Karena apapun right or wrong is my country. Mau jelek, mau baik adalah negara kami. Tetap kita hormat pada negara, tapi untuk perbaikan itu seperti saran Pak John tadi, ya sudah. Kita perbaiki dari sistem pendidikan kita. Wes belajar sendiri, mencara sendiri seperti apa. Dan itu alhamdulillah memang juga sudah saya lakukan juga, terutama kepada anak-anak, karena pendidikan inilah yang bisa merubah mindset mental seseorang sehingga dari culture yang kurang baik bisa menuju culture yang baik, khususnya terhadap law enforcement, penegakan hukum itu sendiri. Nah, salah satu contoh yang mungkin boleh saya sampaikan ya. Jadi kalau saya menyampaikan contoh orang lain kan pasti nggak tepat. Contoh, ya saya punya anak. Saya sekolahkan di luar negeri, di Inggris. Kemudian dia belajar hukum lingkungan. Kemudian dia bagaimana membuat apa namanya kertas kerja, kertas ilmiah terakhir. Ya, kalau S1 skripsi, kalau S3 disertasi, kalau S2 apa namanya? Pak Jod? Tesis. Tesis, Pak. Apa namanya? Tesis. Tesis. Nah, itu dari tesis saja, setelah saya bicara sama anak saya, dia begitu lulus LLM, saya juga kaget. Rupanya tesisnya ini memang berbeda dengan kita. Di sana itu cukup semacam jurnal ilmiah, kurang lebih ya antara 20 halaman, 25 halaman begitu ya. Kemudian di situ begitu rigidnya dia membuat suatu karya ilmiah di dalam tesisnya itu, sehingga di situ merangkum pendapat ahli, kemudian juga merangkum putusan-putusan jurisprudensi terkait dengan peristiwa yang diteliti itu. Kemudian apabila antara ahli kemudian juga apa norma-norma di dalam jurisprudensi ada benturan, baru mahasiswa tadi boleh mengisi celah itu. Jadi bisa kita bayangkan, artinya anak itu kan akhirnya paham, oh ini tuh masalahnya. Tapi setelah saya baca pendapat ahli seperti ini, jurisprudensi seperti ini gimana? Nah ini celah itu boleh diisi, misalnya begitu. Ini celah positif tadi ya ini. Celah positif dalam mempersiapkan suatu tesis. Nah, beda dengan di kita. Tesis kadang-kadang 100 halaman, 200 halaman, 300 halaman, panjang nian. Panjangnya bukan main. Kemudian kebanyakan juga kurang fokus, kurang substansi gitu ya. Nah, mungkin ke depan dengan sistem pendidikan itu nanti kita bisa combine gitu ya. Sehingga kita bisa saling mengadopsi. Nah, karena semacam di Inggris juga jurisprudensi itu tidak semuanya juga oleh guru besar diperbolehkan diteliti. Misalnya jurisprudensi itu hanya dianut oleh sedikit hakim atau sedikit diakui masyarakat. Nanti guru besar menyatakan, ini tidak relevan. Tidak relevan. Kamu jangan teliti ini. Teliti ini aja. Jurisprudensi yang banyak diikuti hakim dan yang banyak di situ masyarakat salut atas putusan ini. Misalnya kayak gitu ya. Nah, kita belum. Kita memang masih agak jauh, Pak John. Sehingga ini memang celah-celah positif ini harus kita isi sendiri, terutama dalam bidang pendidikan. Saya sepakat itu ide yang bagus. Ya, silakan. Masih ada yang lanjut?
Izin, Assalamualaikum. izin Pak dosen. Ya, Assalamualaikum. Siapa dulu ini Pak dosen? siapa dulu? Bebas. Mas Revi, siapa saja boleh. Silakan Pak Sumadi. Boleh silakan Pak Sumadi dulu, baru Pak John Bosco nanti. Ya, Siap. Izin Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak dosen dan rekan-rekan semua. Ini kita belajar masalah sistem peradilan ini Pak dosen. ya, Ya, tingkat kota, kabupaten maupun provinsi ini kan ada perda Pak dosen. Ya, perda ini sistem peradilannya bagaimana, mohon kami diberi ini petunjuk Pak dosen, itu yang pertama. Yang kedua, sistem peradilan masalah tindak pidana ringan Pak dosen. Tindak pidana ringan itu selama ini dari penyidik tidak ke kejaksaan langsung ke pengadilan. Nah, nanti juga kami mohon dikasih pengertian lebih lanjut masalah peradilan. Yang ketiga, masalah tilang tadi. Nah, tilang ini sekarang tidak sidang Pak dosen. Tilang ini dari tersangka, dakwa dan sebagainya, apa yang ditilang polisi yang di lapangan, itu sekarang tidak masuk ke pengadilan lagi. Jadi tidak ada sidang, hanya langsung ke penuntut umum langsung bayar gitu. Pasal sekian, bayar sekian, pasal sekian gitu. Itu mohon edukasinya, kami mohon dikasih semacam ya biar kami lebih tahu lah sistem peradilannya bagaimana. Itu Pak dosen, terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sumadi, ini kan zamannya Presiden Jokowi itu kan banyak sekali perda yang digugurkan gitu ya. Perda yang digugurkan. Berarti pertanyaannya Pak Sumadi, jadi kalau kita rangkai, mungkin maksudnya bagaimana kedudukan perda dalam sistem peradilan umum di Indonesia gitu ya. Siap. Misalnya perda mengatur bla 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 gitu ya. Nah, perda dalam hal ini memang sebenarnya kan itu peraturan daerah yang berlaku di daerah. Sebenarnya adigiumnya asal itu tidak tabrakan dengan sistem nasional peradilan itu sebenarnya tidak ada masalah. Misalnya perda yang di Aceh, hukuman cambuk begitu, itu kan perda juga itu. Nah, itu juga tidak dimasalahkan karena memang di Aceh kan ada daerah kekhususan gitu ya. Tetapi apapun di dalam prakteknya, pemerintah pusat memang di dalam klausul di undang-undang pemerintahan daerah ya, itu kan memiliki kewenangan dalam kerangka melakukan meneliti, mengkaji, menguji itu perda-perda yang dianggap bertentangan dengan undang-undang atau kebijakan pemerintah pusat. Seperti itu. Kemudian tilang itu sebenarnya memang itu kan hukum administrasi sebenarnya, tapi pidana. Pidana yang masuk ranah hukum administrasi. Sehingga kalau nanti disidangkan, kalau ataupun sidang ya maraton jedak jedok gitu ya. Mungkin ada 100 200 gitu. Kalau sekarang kemudian cukup di situ kemudian berkas diberikan pengadilan, orang diundang suruh mengambil, itu berarti sudah geser memang ke hukum administrasi. Tapi itu sebenarnya tidak ada masalah. Karena memang hukum administrasi itu juga tidak bisa kita lepaskan dari hukum pidana juga dalam prakteknya seperti itu. Mungkin yang kedua tadi apa Pak Sumadi? Tipiring, sistem peradilan tipiring Pak dosen. Tindak pidana ringan ya? Iya. Tindak pidana ringan. Yang pernah Bapak lakukan apa tipiring terhadap peristiwa apa? Tipiring ini setelah dari penyidik itu langsung ke pengadilan itu, bagian kepanitraan kalau tipiring. Jadi sistem peradilannya itu tipiring itu padahal itu kan bisa menghukum seseorang, tapi kok tidak melalui penuntut umum. Mohon petunjuk dan mohon arahannya Pak. Justru itu tadi saya bilang, karena ini kaitannya kan dengan apa yang disebut 3 hal tadi. Tujuan hukum, tujuan penegakan hukum jangan lupa. 1, kemanfaatannya apa kan begitu ya.
kemudian kepastian hukum, kemudian yang ketiga apa tadi? Satu, harus ada kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Nah, itu biasanya case-case yang secara khusus, misalnya kalau orang melakukan tindak pidana itu yang disebut ringan itu apa saja, itu biasanya surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur itu. Maka tadi ketika dari penyidik langsung ke pengadilan ya, tidak melalui kejaksaan, itu harus kita riset secara seksama, tapi pemahaman saya itu diatur oleh SEMA itu, surat edaran Mahkamah Agung. Karena memang muara tertinggi kan di Mahkamah Agung, sistem peradilan umum kita itu. Tapi nanti kita pastikan ya Pak Sumadi ya, kita cek nomor surat edarannya. Siap. Ya, Makasih. silakan. Makasih Pak Dosen. Baik Pak Sumadi, silakan yang lain. Masih ada 10 menit, lumayan. Izin Pak Dokter, singkat saja Pak Dokter dari Don Bosco Balikpapan. Oh iya, Balikpapan, ya silakan. Ya, menanggapi apa yang disampaikan Pak Trias dan Pak Stephen John tadi, bahwa memang kalau kita bandingkan sistem hukum yang sudah berjalan di luar negeri, memang kita ya agak jauh ya, masih butuh apa namanya itu, ya butuh pembenahan ya. Tapi sebenarnya karena di luar negeri itu kan memang seperti yang disampaikan Bapak dosen tadi, memang di sana ya sudah sistem hukum itu sudah terukur dan memang sudah terkontrol. Nah, sebenarnya di Indonesia sebenarnya sudah sampai ke situ. Cuman persoalannya adalah dalam implementasinya, dalam pelaksanaan di lapangannya, sehingga akhirnya ya tidak terkontrol. Nah, sehingga muncullah, kenapa itu tidak bisa terkontrol? Karena tadi seperti yang disampaikan Pak Stephen John tadi, karena memang ada celah untuk bisa negosiasi di sana. Nah, kenapa ada celah? Karena memang di Indonesia masih ada culture tadi itu, budaya. Mau saya tilang ini saudara, kan gitu, atau kasihan dan lain sebagainya. Akhirnya udahlah terserah kamu aja. Nah, sehingga di sini muncul yang namanya satu lagi selain ada celah tadi, muncul yang namanya dipaksakan. Artinya sebenarnya dari segi sistem hukumnya sudah dijalankan bahwa saya menjalankan ini sesuai dengan aturan nih, saya harus tilang kalau orang bersalah. Tetapi yang melakukan kesalahan ini dia memaksakan baik itu di jalan, di polisi lalu lintas maupun di pengadilan sendiri pun juga sama. Jadi di sana ini oknumnya yang bermain tadi, karena ada celah maka di situ ada negosiasi dan dipaksa. Misalnya sebenarnya hakim itu dia menjalankan sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang sudah sesuai dengan undang-undang, tetapi ada hukum yang memaksakan dia untuk mengambil suatu keputusan untuk memihak kepada salah satu. Nah, disinilah kita lihat Pak Dokter, selain ada celah, ada dipaksakan gitu ya. Hakim, kalau kamu memaksa saya, maka saya akan ambil suatu keputusan. Nah, seperti itu, Pak Dokter, yang terjadi di lapangan yang sering kita hadapi saat ini, Pak Dokter. Mungkin dari saya hanya tanggapan seperti itu aja, Pak Dokter. Terima kasih. Baik, Pak Don Bosco, memang betul hukum kita masih jauh dengan luar negeri. Mungkin saya bisa memberikan contoh konkret juga ya. Contoh konkret. Misalnya soal undang-undang lalu lintas di Jepang dan Indonesia. Kalau saudara-saudara ke Jepang, tapi jangan sampai kecelakaan ya. Karena waktu 2 tahun lalu saya ke sana kan saya kecelakaan. Kecelakaan begitu di tengah jalan, tidak sampai 1 menit. Itu langsung mobil saya itu dikelilingi oleh polisi, dinas kesehatan, asuransi, kemudian juga pemadam kebakaran, banyak sekali. Kira-kira ada 8 elemen kepentingan di situ. Langsung ada polis lain di situ, dan tidak ada kemacetan, karena langsung di situ diamankan, seret begitu cepat nih. Semua aparat tadi naik sepeda, nggak ada yang naik mobil, saya lihat itu. Nah, terus saya ditanya, Bapak pusing, sakit? Sebenarnya saya pusing, sakit. Tapi saya bilang, enggak, biasa, saya sehat, saya bilang. Padahal saya udah, kepala itu udah begini-begini. Karena saya tahu nanti kalau saya pusing pasti bawa ke rumah sakit kan gitu ya. Karena di situ udah siap dokternya.
Nah, dan yang bagusnya lagi, karena itu tabrakan ya, mobil yang saya tumpangi itu ditabrak dari belakang. Akhirnya sopir yang nabrak tadi ditanya oleh polisi, kenapa kamu nabrak? Dia bicara jujur, ngantuk, gitu ya. Ngantuk Pak, memang saya salah begitu ya. Nah terus itu karena saya amati, saya catat itu, betul-betul saya catat. Itu ternyata yang nabrak tadi sama polisi diantarkan karena dia sakit ke rumah sakit. Kemudian mobilnya juga diantar oleh polisi dibawa di bengkel karena rusak, di asuransi. Tapi mobil saya yang ditabrak ini nggak rusak, jadi nggak ke asuransi. Nah, maksud saya dalam waktu 5 menit, padahal Indonesia kan sudah memiliki asas peradilan yang cepat, biaya ringan, dan murah. Ini kita belum terlaksana. Di sana udah seperti itu, gitu ya, sama. Bahkan ada kecelakaan bis nabrak orang yang meninggal, itu tidak ada satupun yang berani memotret. Karena kalau memotret pasti diintegrasi sama polisi di sana. Kan harus izin, karena itu misalnya orang berdarah-darah, pecah kepalanya nanti difoto, di zoom, itu kan ngeri itu ya. Kayak seperti apa gitu. Kan ini juga mempengaruhi sistem apa namanya lalu lintas di Jepang. Dari turis-turis takut macam-macam, implementasi efek-efeknya besar sekali. Sehingga memotret pun juga harus hati-hati kita. Saya juga nggak berani memotret atas peristiwa itu. Ini satu contoh yang Pak Don Bosco tadi bicara, memang beda luar negeri dengan kita masih agak jauh. Itu satu contoh yang sangat konkret. Kemudian contoh yang setiap hari kita lihat dengan mata kepala sendiri, di luar negeri semua sudah sistemik. Kita katanya punya sistem tapi tidak sistemik, masih manual kadang-kadang kan begitu ya. Nah di sana kalau kita belanja saja kan sudah sistemik, sudah tidak dilayani oleh orang lagi, tapi kita melayani diri sendiri karena sudah sistemnya kan sudah betul-betul sudah online murni gitu ya. Begitu. Jadi kalau kita misalnya mencuri sudah CCTV lah, nanti polisi tahu-tahu datang aja gitu. Nah sistem kita belum seperti itu. Supermarket itu ya. Nah, contohnya lagi yang konkret. Indonesia katanya sertifikat online katakanlah ya. Sudah nggak usah ke BPN, yang penting berkas-berkas sudah submit. Tapi prakteknya seperti apa? Dia masih menghadap berkas ini kurang. Jadi masih orang menghadap orang gitu. Nah, sistem hukumnya seperti itu. Makanya kembali lagi kepada 3 hal tadi. Substansi hukum kita masih seperti itu. Struktur hukum kita juga begitu, masih apa namanya birokratis strukturnya. Yang ketiga, culture tadi. Culture-nya masih itu tadi. Kemudian kata Pak Don Bosco ada bahkan yang salah pun memaksa gitu. Yang dipaksa juga mau. Mungkin karena memang saling membutuhkan begitu. Ya ini interaksi sosial, kemudian menjadi interaksi hukum, menjadi suatu keadilan, menjadi potret. Nah itu potret kita masih seperti itu. Ya sama. Orang teriak-teriak, Mas Gibran masih umur 35 kok bisa jadi wapres misalnya. Kemudian ada MK mengadili dan lain sebagainya. Tadi pertanyaan Pak Don Bosco, sebenarnya Indonesia itu negara hukum yang masih mengandalkan sah, bukan legitimate. Ya, sepanjang diputus oleh hakim dan itu menang, itu sah, udah berlaku. Nah, makanya di Indonesia kalau mau bikin undang-undang kadang-kadang setahun undang-undangnya udah bubar, udah pasal-pasalnya rontok. Di luar negeri kadang-kadang bisa 10 tahun, 20 tahun bikin undang-undang itu. Karena kajian dulu kan, penelitian dulu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk sementara kuliah kita akhiri dulu. Kalau masih ada satu lagi juga boleh, tapi kalau sudah... Dok, satu dok. Siapa ini? Samsul Bahri dok. Wah, Samsul Bahri, silakan. Yuk. Ya dok, terima kasih dok. Saya nyambung tadi dari pertanyaan rekan terkait masalah
Jadi kenapa kalau ada vonis bebas jadi jaksa langsung kasasi? Sebetulnya saya juga belum dapat jawaban itu, Dok. Nah, Ya. kenapa langsung kasasi? Nah, saya pernah ngalamin ini, Dok. Saya punya klien diputus oleh majelis hakim adalah putusan non-slug. Dinyatakan bersalah tapi bukan merupakan tindak pidana. Nah, maksud saya ketika jaksa ini dia kasasi gitu kan, terus kasasinya ditolak, andai kan kasasinya dikabulkan berarti klien saya atau si terdakwa ini bisa masuk lagi. Tapi karena kasasinya ditolak, nah berarti upaya kita ini atau hak kita atau hak klien saya ini si terdakwa yang sudah dibebaskan tadi kira-kira bagaimana? Karena sudah ditahan, Dok, selama 3 bulan. Akhirnya divonis bebas, dinyatakan bersalah tapi bukan merupakan tindak pidana, berarti kan melainkan keperdataan. Kira-kira si terdakwa ini punya hak untuk menggugat polisi, menggugat jaksa atau bagaimana ketika kasasi jaksa ditolak? Seperti itu, Dok. Wah, pertanyaan Pak Samsul ini berat ini. Izin, Dok. Pertanyaan berat karena rule-nya juga memang penuh tafsir gitu ya. Pertama, soal bebas murni. Bebas murni kok kasasi? Kira-kira begitu kan pertanyaannya. Dari mana? Udah bebas murni lagi, kok masih kasasi? Nah, itu. Betul. Jadi itu sebenarnya kita dari sisi yudikatif, itu tafsir, termasuk tafsir yang negatif sebenarnya itu. Seharusnya kalau sudah bebas murni itu ya sudah, demi hukum bebas kan begitu ya. Ya seperti di Amerika lah. Terdakwa membuat dakwaan, katanya terdakwa menembak dengan tangan kanan. Karena lawyer ini sangat cerdas sekali bisa membuktikan ternyata dia kidal. Pakai tangan kiri kan? Kemudian hakim begitu cerdasnya, smart. Sudah buktikan sekarang, diam-diam. Kamu lempar stick itu. Klienmu itu, tersangka itu, kira-kira gimana? Dilempar stick, ternyata tangan kirinya langsung begitu. Nah, apa akhirnya? Hakim menyatakan bebas murni, perkara ditutup. Kan begitu. Berarti kalau di Indonesia kan masih kasasi itu. Iya, Nah, masih kasasi. itu kembali lagi kepada sistem peradilan kita yang masih seperti itu. Harus kita maklumi dan memang S2 harus seperti ini. Harus bongkar pasang. Harus tahu yang baik, tahu yang buruk, kemudian solusi. Itu baru S2. Nah, kemudian konslah juga seperti itu. Udah diadili berkali-kali, udah capek dihukum ini, ternyata terbukti bersalah tapi tidak bisa dihukum karena bukan merupakan perbuatan pidana kan begitu. Betul. Nah, ini rule-nya belum ada dalam pengertian. Kita tuh sekarang kan punya KUHP kan yang berlaku 5 tahun ke depan lagi. Ini hukum acara pidananya belum dibuat loh. Sementara hukum pidana materialnya sudah dibuat. Tapi hukum formilnya belum dibuat, hukum acaranya. Nah, ini seharusnya pertanyaan ini nanti masuk relung di situ. Harusnya harus disiapkan rehabilitasi dan ganti rugi. Begitu. Jadi saya kasih contoh ya, saat saya dahulu menjadi koordinatornya Rico Guterres, pelanggaran HAM berat Timur Timur, itu juga kosong. Sehingga saya ketakutan. Saya ngomong dengan jaksa, ini klien saya itu kalau tidak kamu tahan di rumah negara, bagaimana? Kalau jadikan satu dengan napi umum, kan nanti bisa banyak sekali kepentingan yang macam-macam negatif itu. Tolong dong diusahakan supaya ada rumah negara. Nah, dulu belum ada itu tentuannya. Akhirnya kebijakan. Bagus juga. Akhirnya Jaksa Agung menyediakan rumah tahanan negara khusus untuk klien saya. Kan seperti itu. Banyak sekali celah-celah kosong. Saya mendatangkan saksi adecat yang meringankan terdakwa. Kan ini bagian dari hak asasi manusia. Betul. Ketentuan belum ada. Akhirnya saya menghadap hakim yang mulia. Bagaimana saya punya klien kejahatan berat HAM, tapi tidak punya saksi. Apa nggak malu pada dunia? Kan kewajibanmu mendatangkan saksi adecat. Saya tidak punya uang. Saya tidak dibayar. Bagaimana ini? Nah, hebat itu majelis hakim. Oke, kalau gitu PH, Pak Suwardi sama saya menghadap Dirjen. Gitu ya. Dirjen di Kumham kok saat itu. Akhirnya saya menghadap Pak Dirjen
mendiskusikan ini akhirnya dikabulkan. Dapat duit juga akhirnya. Dapat duit dalam kerangka mendatangkan kurang lebih 12 saksi dari Atambua. Inilah kira-kira hukum. Maka jangan pernah pantang menyerah. Hukum selalu ada celah, tapi maksudnya ya celah-celah yang positif. Jangan celah-celah yang negatif. Jangan yang loophole. Harus legal trick yang bagus. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat persiapan berbuka puasa. Kurang lebihnya harap dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Mas Nabi tutup, foto dulu ya. Betul Pak Dokter, kita foto dulu. Ya, on cam dulu, buka dulu semuanya. Silakan on cam yang belum on cam. Ya. Hitungan Siapa 3. ya, Mas Rifi? Baik, hitungan 3. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Dokter. Sehat selalu. Jangan lupa fotonya dikirim Mas Revi ya. Baik, baik Pak Dokter. Selamat berbuka Mas Revi. Sami-sami. Terima kasih. Terima kasih Pak Revi. Rekan semua, selamat berbuka. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Selamat menjalankan ibadah puasa.